Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita membanggakan Ustaz kita, Ustaz Al-Madi, alhamdulillah telah sempat hadir di tengah-tengah kita. Tadinya saya tidak lihat, kebetulan kampung beliau ini kemarin ada banjir bandang, Ustaz, pas kena Bukit Tinggi. Banjir bandang Bukit Tinggi. Kena. Jadi saya khawatir ini Ustaz tidak datang, mungkin ada kampung beliau terkena musibah. Alhamdulillah, aman ya Ustaz. Kemudian, oh sebelahnya ya, sebelah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberi kita dan menggerakkan hati kita tetap sama-sama kita di masjid ini mendengarkan tausiah, walaupun sisa-sisa iman yang awal-awal Ramadan begitu meledak-ledak, tapi alhamdulillah yang hadir pada hari ini mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita, berikan keistiqomahan, tetap kita melaksanakan atau semangat kita tidak berkurang walaupun di akhir penghujung Ramadan. Salawat salam pada dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita mengadakan tausiah subuh untuk kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Madi. Langsung saja kepada Ustaz. Sedekah. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus majelis ilmu, majelis ta'lim Masjid Al-Madani, pengurus masjid, ketua RT, ketua RW, pimpinan masyarakat kita, para asatidz, tuan guru, orang tua kita, ibu bunda kita, tempat kita bertanya, tanpa kita minta pendapat, semoga pimpinan masyarakat kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kelapangan hati untuk membimbing kita sebagai masyarakat, sebagai umat. Kemudian yang kami muliakan segenap Bapak Ibu hadirin wal hadirah, saudari kami jamaah kajian majelis ilmu subuh di Masjid Al-Madani rahimakumullah, semoga senantiasa dalam keberkahan di Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tak terasa hari ini sudah Ramadan yang ke-27. 27 ini. Nanti malam tarawih yang ke-28. Artinya kalau diajak ke depan kita menghitung Ramadan hanya tinggal 2 malam lagi dan 3 hari. 3 hari maksudnya 3 hari berpuasa dan 2 malam lagi. Berarti ini adalah di penghujung Ramadan. Ya. Dua hal akan dirasakan manusia di ujung-ujung ini.
Ada yang merasakan seperti pepaya, ada yang merasakan seperti tebu. Yang merasakan seperti pepaya, semakin ke ujung semakin manis. Ya. Yang merasakan seperti tebu, semakin ke ujung semakin hambar. Nah, ini cepat perjalanan waktu. Nah, pertanyaan adalah, ketika ini berlalu, apakah kita masih tetap bersemangat menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Atau dalam bahasa lainnya, bahasa anak muda hari ini, masih menyala enggak gitu? Nah, maka tema kita pada pagi hari ini adalah tetap menyala saat kepergiannya. Nah, itu. Tetap menyala saat kepergiannya. Apa yang kita bicarakan? Pertama, kita akan bicarakan, kita longkahi ke depan, kita akan bicarakan hal-hal yang akan kita lakukan, hal-hal yang kita siapkan sesuai dengan adab-adabnya Rasulullah SAW berkaitan dengan malamnya Idul Fitri, kemudian adab berhari raya. Seandainya lebih waktu nanti, maka kita akan ambil kembali persiapan kita 3 hari ke depan sebelum Ramadan berakhir. InsyaAllah Pak Ibu ya. Anda sudah buatkan sekitar 188 slide ini. Kalau tidak cukup nanti bisa dikopikan, Anda kirim insyaAllah, bisa dibaca-baca di rumah apa yang kita siapkan dalam 3 hari ini dan apa yang kita siapkan ketika Idul Fitri akan berlangsung. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, hari ini kondisi real di lapangan. Yang pertama adalah masjid sudah besar sendiri. Ya kan? Kemarin pengurus berpikir, wah ini masjid enggak cukup ini menampung jamaah, sampai bikin tenda ke sana kemari, ya kan, mungkin celah kiri kanan. Di masjid tempat anak tinggal juga seperti itu. Tapi setelah 10 hari terakhir, masjidnya sudah kembali besar. Kata pengurus, nggak jadi membesarkan masjid. Ya kan? Kemudian yang kedua, di sini ada wajah-wajah yang sudah hilang. Itu nanti di WA atau di grup masjid. Tolong Bapak Ibu rahimakumullah, jika menemukan wajah-wajah di bawah ini, kembalikan ke Masjid Al-Madani karena sudah hilang setengah Ramadan ya. Ada yang hilang pulang kampung, ada yang hilang tidak tahu di mana, tiba-tiba ketemu di mall. Nanti ketemu lagi nanti sore-sore di beli takjil. Terus tarawihnya di mana ya? Tidak tahu, tapi itu kenyataan. Lalu di mana mereka? Kenyataan yang kedua selanjutnya adalah masjid sepi, kemudian sholat tak lagi diminati. Tapi di sini Anda lihat alhamdulillah panjang jamaahnya ya. Mungkin pagi ini ada kebutuhan lain, ada yang mungkin menyiapkan untuk Ramadan, akhir Ramadan, ada yang menyiapkan pulang kampung juga, Anda yakin itu. Bapak-bapak, jadi sholat tarawih pun sudah mulai sedikit yang menghuni. Lalu di mana orang ramai? Gak percaya. Pertama adalah orang akan ramai di mall. Jadi kalau untuk ke Panam ini arah ke sini, kalau kita masuk dari Arengka itu, kalau para ustadz yang akan ceramah tarawih, kalau dia berangkat sesudah berbuka di rumahnya, insya Allah jam 9 sampai di sini. Saking ramainya, Panam itu ramai banget, ya kan? Sampai ramainya. Akan ramai itu, mall ramai. Apa yang ramai lagi? Kafe. Nah, itu 15 hari terakhir sudah ramai sekali. Bahkan itu sampai jam 12 malam, itu mall itu masih buka, ramai sekali. Salah enggak? Enggak. Salah enggak? Enggak. Yang salah adalah kalau mall ramai, masjid sepi, tarawih hilang, gitu. Itu yang salah. Kemudian yang kedua, di mana lagi mereka ramai? Jalanan macet, kemana? Pulang kampung. Itu tidak masalah mungkin. Tapi kalau adab pulang kampungnya, adab di perjalanan sesuai sunnah Rasulullah SAW, tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak, ya rugilah. Kemudian apa yang disibukkan lagi masyarakat? Masyarakat disibukkan dengan kue lebaran. Nah, tak percaya. Mak-mak sudah mulai itu ya, bikin kacang apa namanya? Kacang tujin apa namanya itu ya. Mungkin banyak macam ya, ada nastar, aduh banyak sekali itu. Dan dimulai disusun terapi-rapi. Ya, nanti juga ini Ustaz menambah yang gini ya. Cepat Ustaz ceramah selesai ini, habis itu kami ke pasar lagi nih beli persiapan untuk kue lagi. Apa yang disibukkan lagi? Disibukkan dengan makanan, disibukkan dengan pakaian. Oh ya, sampai fitting baju itu sampai tengah malam sibuk, ya kan? Tidak cukup satu lembar pakaian, satu pasang pakaian, bisa berpasang-pasang pakaian untuk persiapan Ramadan, akhir Ramadan menyambut. Kemudian kalau sudah siap itu biasanya orang bapak kita sibuk berbenah rumah, pagar yang rusak dibenahi, jemuran yang rusak dibenahi, kamar mandi yang kurang pas tempatnya dibersihkan dan segala macam itu dilakukan. Salah enggak itu semua? Tidak. Dalam rangka menyambut Idul Fitri bergembira tidak salah. Tapi yang salah kalau hanya itu persiapan kita, kemudian kita tidak menyiapkan diri kita sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka rugilah kita.
Makanya ada pepatah Arab mengatakan laisal id liman labisal jadid. Tidak hari raya namanya bagi orang yang hanya menyiapkan pakaian baru saja, yang memakai pakaian baru. Kalau hanya pakaian baru yang disiapkannya, berarti enggak hari rayanya namanya. Wala liman aqalal qadid, tidak pula hari raya namanya bagi orang yang makan yang enak-enak saja. Jadi mulai dendeng batokok, dendeng lambok, semuanya dibuat, dia kan nyiapin. Kalau hanya itu berarti tidak hari raya namanya. Tapi hari raya adalah walakinnal id liman ta'ati yazid wa khafa wa'id. Orang-orang yang berhari raya adalah orang-orang yang kalau berakhir Ramadan ketaatannya bertambah, rasa takutnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang hari raya yang sebenarnya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu rahimahullah, apa yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk menyambut Lebaran ini? Apa kira-kira? Apa ceritanya sama dengan tadi? Baju baru, sepatu baru, rumah baru, apa? Uang baru. Nah, itu ya. Sampai uang pun harus baru. Heran juga ya, tapi begitulah semangatnya. Waalaikumsalam. Ada tidak Rasul menyiapkan itu? Coba kita lihat Rasulullah SAW, apa yang disiapkan oleh para sahabat sebelum Ramadan masuk. Dan kalau kita lihat sahabat Rasulullah SAW, Bapak Ibu rahimahullah, itu pada menangis semua sebelum Ramadan ini berakhir. Kalau kita, gembira. Alhamdulillah 3 hari lagi, habis itu bisa makan siang, habis itu bisa makan lontong pagi, habis itu bisa merokok lagi, habis itu banyak yang dipikirkan, habis itu bisa yang lainnya. Hari ini agak terkekang. Gembiranya itu sahabat Rasulullah SAW bercampur antara haru, sedih dan gembira. Sedih apa? Sedih mereka bahwa bulan yang penuh dengan rahmat akan berakhir meninggalkan mereka. Satu. Sedih mereka kalau tak bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Bahkan saking sedihnya Bapak Ibu rahimahumullah, sahabat itu kalau Ramadan berakhir 6 bulan berikutnya masih berdoa agar Allah, minta kepada Allah agar Allah terima amal ibadah Ramadannya 6 bulan berikutnya sampai 6 bulan berikut. Jadi di bulan Syawal maka masih mendoakan amaliah Ramadannya, di bulan Zulqaidah masih berdoa tentang Ramadannya, di bulan Muharram sampai nanti Rabiul Awal masih bicara tentang ya Allah terima amalan ibadah Ramadanku yang berlalu. Kalau kita gimana kira-kira? Habis 1 Syawal udah lupa mendoakan tentang puasa kita, ya Allah terima puasa kami, ya Allah terima tarawih kami, ya. Nah, kalau sahabat Rasulullah itu 6 bulan ke depan masih berbicara minta diterima amal ibadah selama Ramadan. Apa yang warahmatullah? Baik, maka pagi hari ini Anda ingin saran, silakan miliki ada buku kecil yang disusun oleh Syekh Salim Al-Hilali, kemudian Syekh Abdul Razak juga bicara tentang itu. Judulnya adalah Sifat Berhari Raya Nabi. Seperti apa sih Nabi Muhammad SAW berhari raya? Apakah sama dengan kita atau tidak? Kemudian ada kitab-kitab adab lain yang katakan itu. Dan marilah kita coba mulai membicarakan ini insyaAllah. Baik, ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum Idul Fitri datang. Yang pertama adalah, mari bagi yang belum membayarkan zakat fitrah, bayarkan zakat fitrahnya. Atau zakat fitri. Itu yang dahulu kita utamakan. Ya, farda Rasulullah SAW, zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair 'alal 'abdi wal hurri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu 1 sa', ya, 1 sa' untuk kurma dan 1 sa' untuk kandung. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu sama dengan ukuran orang Arab 1 mud 1 genggam ini ya. Tuh. 2 3 4. Itu 1 sa' namanya. 4. Cuma genggaman orang Arab kan beda dengan orang Indonesia, ya kan? Besar itu telapak tangannya. 1 mud. Jadi untuk mengukur 1 mud itu berbeda pendapat ulama dalam menentukan itu, karena berbedanya cara mereka melihat itu. Jadi banyak sekali nih versi 1 sa' itu ya. 4 mud atau 1 sa' itu. Ada yang mengatakan 1 sa' itu 3,28 liter. Ya. Ada yang mengatakan 1 sa' itu sama dengan 2,73 kilogram. Nah, berarti kan kalau di Indonesia kan kurang berarti itu ya, karena Indonesia biasanya umumnya apa? 2,5. Ada yang mengatakan adalah 2,43 kilogram, 2,43 atau 2,5 kilogram. Nah, ini yang biasa dipakai di Indonesia. Ada yang mengatakan 2,22 kilogram, boleh juga. Ada yang mengatakan 2,8 kilogram. Nah, mana yang kita mau? Silahkan. Tapi kalau Anda secara pribadi, Anda mengambil jalan tengah itu 3 kilogram. Jadi kalau Bapak mau 2,5 kilogram silahkan. Kalau mau 3 kilogram itu lebih
aman ya, karena ada beberapa pendapat ulama di sana. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ya. Jadi itu dulu, diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk membayarkan zakat fitrahnya. Nah, dan beliau memerintahkan ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk itu, wa amara biha an tuadda qabla al-khurujin nasi ila shalah. Memerintahkan sebelum manusia keluar menuju salat. Artinya zakat fitrah tetap akan diterima sebagai zakat fitrah sampai orang selesai mendirikan salat. Kalaulah salat orang, tak ada lagi zakat fitrah namanya. Jadi batasnya kalau sudah salat tidak ada lagi zakat fitrah namanya. Kalaupun dibayar berarti tidak lagi zakat fitrah, tapi sudah sedekah biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang pertama. Kira-kira sudah dibayarkan insyaallah ya Bapak Ibu ya. Sudah mau sansur ya, pengurus mungkin sudah membagikan juga ya. Sudah membagikan. Untuk apa dilakukan itu? Jawabannya adalah Rasulullah mewajibkan itu. Jawabannya adalah tuhratul lis-shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Membersihkan diri orang berpuasa dari apa? Minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia, warrafath, dan perbuatan keji. Jadi bahasa-bahasa rafath itu bahasa-bahasa yang mengarah ke seksualitas. Jadi mungkin selama Ramadan ada bahasa-bahasa yang menyeleweng, yang mengarah ke seksualitas. Bahasa kita bahasa jorok lah gitu. Maka bahasa-bahasa itu akan merusak puasa, dan bahasa itu akan dibersihkan dengan adanya zakat fitrah. Di samping itu adalah wat'matul lil masakin, untuk memberi makan fakir miskin, orang-orang miskin di sekitar kita. Baik, itu yang pertama. Singkat saja, ini mungkin para ustaz kita sudah membahas itu juga di Ramadan. Anda tidak ingin berpanjang ke sana. Anda ingin memfokuskan kedua. Lanjut ya. Lalu apa yang kedua yang kita lakukan? Ya. Yang kedua adalah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Memperbanyak. Jadi kita udah mulai nih. Jadi kalau udah mulai malam, jadi Ramadan akan berakhir dengan takbirnya takbir di azan maghrib. Jadi kalau hari Selasa sebelum maghrib itu masih Ramadan. Tapi kalau sudah Selasa maghrib, ya kan? Karena pergantian hari dalam Islam itu adalah bergantinya di maghrib, terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari berarti sudah masuk hari baru. Nah, kalau sudah Allahu Akbar, maghrib hari Selasa besok, insya Allah kita tunggu keputusan pemerintah dulu ya, biar kita aman untuk ini. Maka itu sudah dihitung 1 Syawal. Tunggu Syawal. Maka ketika itu disuruh kita walitukmilul iddata, maka sempurnakanlah bilangan untuk berpuasa, walitukabbirullah, maka bertakbirlah ya kepada Allah, ala ma hadakum, sebagaimana telah diberikan petunjuk kepada engkau, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi wujud syukur kita nanti di malam Idul Fitri itu, kita banyak-banyak bertakbir. Dengan takbir yang bisa kita lakukan di rumah, misalnya sambil menggelar tikar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ya kan? Nah, saya nggak pede Ustaz takbirnya pakai mic, ya sudah di rumah saja, nggak apa-apa, sambil menyetrika baju baru besok, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau boleh duduk juga lebih baik, sediakan waktu sejenak duduk kita, jadi nggak mesti ke masjid. Misalnya habis isya kita pulang ke rumah, ya kan? Duduk di rumah, ya kan? Sediakan kopi misalnya kan, sediakan, ya kalau kan haus kadang-kadang ya, saya minum habis itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu, coba rasakan Bapak Ibu, rasakanlah sedikit. Coba kita sediakan waktu, agak setengah jam jadilah untuk diri kita. Duduk saja kita di rumah, habis isya pulang ke rumah misalnya, ya kan, menggelar sejadah, kemudian salat sunnah 2 rakaat sudah isya di rumah. Kemudian setelah itu sediakan setengah jam untuk diri kita sendiri, bertakbirlah sendiri. Itu akan berbeda rasanya. Gimana itu ya, rasa antara sedih dan bahagia. Sedihnya adalah bercampur nih, sedihnya Ramadan akan berakhir, sedihnya juga kadang-kadang terbayang semua kisah masa lalu yang ini takbir kayak gini nih sama dengan emak biasanya nih, dengan ayah nih biasanya nih, dengan anak-anak kalau anaknya sudah besar udah kemana-mana mereka dan meninggalkan kita, mungkin ya dengan suami dan istri mereka udah terbayang itu ya, terasa itu girohnya, sedih meninggalkan Ramadan, bahagianya juga menyambut Idul Fitri akan terasa. Maka anak saran,
Kalau tak bisa bertakbir bersama-sama di sini misalnya, ya di rumah saja. Itu lebih baik ya. Di kamar pribadi kita sambil setelah baca Quran sejenak dulu, habis itu takbir, kemudian habis itu baca Quran lagi misalnya. Tidak masalah. Ya. Bisa kan Bapak Ibu ya takbirnya ya? Bisa lah ya. Tidak perlu irama pula ya. Tidak perlu keras-keras pula. Allahu Akbar. Ini nek itu ngapa tuh? Udah, saya bawa ke diri saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi hati-hati ya. Di sana itu hilhamd. Hilhamd. Pakai dal yang disukunkan, ditasydidkan, disukunkan berarti dia nanti qalqalah ya. Walillahil hamd. Bukan walillah ilham, salah. Walillahil hamd. Nah, kalau masih belum tahu, nggak apa-apa, buka YouTube, dengarin saja sejenak ya. Oh gini cara takbirnya, ulang lagi, ya kan, tidak masalah. Atau nanti buka lagi bacanya, silakan. Itu sunnah ya, sunnah untuk kita. Kalau tidak takbir nggak masalah juga. Tapi tentu rugi kita ya, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir, boleh jadi ini malam Idul Fitri terakhir dalam hidup kita. Baik, kita lanjut. Mulai pagi ini. Oh ya, malam itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, selanjutnya saja. Seperti apa biasa kita di Ramadan, seperti itu pula nantinya. Baik, warahmatullah. Lihat hari terakhir. Nah, ini dulu. Hari terakhir buka puasa itu masih banyak orang yang datang maghrib ke masjid. Ya kan? Karena habis buka puasa di rumah, kemudian maghrib ke masjid, itu biasanya cukup banyak. Tapi kalau Isya, lihatlah, kembali pemain tetap. Pemain cadangan kadang-kadang 1-2 masuk. Siapa yang biasa sebelum Ramadan masuk masjid salat Isya, itulah yang akan muncul lagi. Karena kan hilang. Dan yang paling parah adalah, anak bisa Bapak Ibu buktikan nanti, di 1 Syawal itu, sudah banyak wajah yang hilang. Tak ada lagi. Ana pernah tinggal di sebuah lokasi di Pekanbaru, waktu itu masih ngontrak di samping masjid. Di samping masjid tinggalnya ini. 1 Syawal, ya kan? Kita yang azan, kita yang imam, tunggu jemaah 1 orang untuk mana lah jemaah? Untuk menunggu salat subuh. Ada 1/4 jam menunggu. Mana lah orang itu? Ada salat subuh. Ustaz berbaik sangka saja lah. Mungkin orang pada pulang kampung. Iya, berbaik sangka. Tapi yang anehnya, pas Idul Fitri, wajah yang anda ada subuh muncul di Idul Fitri, salat Idul Fitri semuanya. Pertanyaan, kemana nih bapak nih tadi ini? Iya, karena begitulah orang memikirkan bahwa subuh itu hanya semarak di Ramadan saja. Kalau sudah Syawal, berakhir Ramadan, berakhir salat subuh berjamaah ke masjid. Nah, nanti kita bisa lihat. Buktikan nanti seberapa banyak yang datang ke Al-Madani. Kalau banyak yang datang ke Al-Madani, berarti latihan selama Ramadan 30 hari itu sangat berhasil. Tapi kalau nanti di Al-Madani hanya kembali, ada 2 ayahanda kami, berapa Pak? Ada 3 saf ya kalau harian biasa. Ada. Kalau masih bertahan 3 saf, Masya Allah, berarti luar biasa. Tidak ada pengaruh Ramadan dan tidak Ramadan, berarti jamaah di sini luar biasa, tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah kebaikan. Semangat Bapak Ibu ya. Nah, salat subuh berjamaah dan salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, dan nanti seperti apa di Ramadan? Bangunlah sepertiga malam yang akhir untuk tahajud. Kira-kira Idul Fitri dulu ada tahajud Bapak Ibu rahmatullah sebelum salat Idul Fitri? Kalau belum, Ramadan tahun ini, Idul Fitri tahun ini harus berbeda. Sebelum kita salat subuh Idul Fitri, kita biasakan kembali seperti biasa apa kita lakukan di Ramadan. Ya, bangun kita kembali biasanya untuk sahur, sekarang kan nggak sahur lagi. Kita sediakan diri untuk zikir, untuk baca Quran, kemudian untuk salat malam seperti itu Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu datanglah salat subuh berjamaah. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang salat isya berjamaah, siapa saja yang salat subuh berjamaah, ya kan, isya berjamaah mendapatkan pahala setengah malam salat semalam suntuk, salat setengah malam. Siapa saja yang salat isya dan salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala 1 malam penuh untuk itu. Ini Ramadan berakhir ini, maka penuhilah dengan
mencukupkan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. InsyaAllah semangat kita ya. Makanya judulnya adalah tetap menyala atau padam tidak setelah itu. Buktinya nanti di akhir Ramadan saja, di awal Syawal sudah nampak. Nah, baik kita lanjut. Nah, kalau sudah pagi ngapain kita? Nah, ini lagi. Kalau sudah pagi adalah kita sampaikan apa yang dilihat oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada sahabat. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyadua ilal musalla. Nafi' radhiyallahu anhu melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar inilah anaknya Umar bin Khattab yang sungguh-sungguh mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah tipe sahabat yang betul-betul ingin menyamakan dirinya dengan Rasul. Seperti apa Rasul melakukan, dia akan mencoba seperti itu. Apa dilihat oleh Nafi'? Ibnu Umar itu kalau beliau mau salat Idul Fitri, berangkat ke tanah lapang, beliau ngapain? Yaghtasilu, mandi. Nah, jadi ada mandi sunnah sebelum Idul Fitri, mandi sunnah sebelum Idul Adha, dan mandi sunnah sebelum salat Jumat. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, besok mentang-mentang baju baru, parfumnya sudah ada, habis subuh langsung cuci muka untuk wudhu, habis itu salat subuh, habis itu tak mandi pula, ya kan? Nah, rugi rasanya, karena ada ibadah yang terluput. Apa itu? Sunnah untuk mandi. Sampaikan ke anak-anak kita, ya kan? Maka bangunkanlah lebih awal, biar nanti bisa salat tahajud berjamaah di rumah misalnya, atau tahajud sendiri-sendiri silakan saja. Kemudian berangkat ke masjid, salat subuh, habis salat subuh bergantian mandi, kan berarti dah hebat itu. Pengaturan time-nya itu luar biasa kita jadinya. Jadi keluarga kita bisa mandi semuanya. Ya, siapa saja yang disuruh mandi? Semuanya. Wanita haid disuruh mandi, anak-anak disuruh mandi, orang tua. Kenapa? Karena semuanya nanti akan berangkat ke tempat salat. Maka suruh mandi. Jangan tak mandi pula, ya, Bapak. Ya. Ada juga yang tidak sempat kami mandi, Ustaz. Kenapa? Menyiapkan tikar pagi itu. Nah, kan kita sudah tahu nih apa yang harus dilakukan pagi hari. Maka gelarlah tikar malam hari. Biar nanti subuh hari bisa kita mandi. Jangankan mandi, Ustaz. Jangankan sholat, mandi aja kami nggak sempat pagi itu. Ah, itu rugi sekali itu. Rugi sekali itu menghadapi hari raya. Ini harus berbeda dengan kondisi biasanya. Nah, jadi mandi sebelum itu. Kemudian karena yang keempat ya, karena Rasulullah SAW yalbasu yaumal id burdatan hamra. Rasul kalau setelah mandi, beliau biasa memakai pakaian yang terbaik. Ada pakaian Rasul itu namanya burdah. Burdah itu semacam jubah berwarna merah berasal dari Yaman. Jadi bahkan dalam hadis lain, kana lin Nabi SAW jubbatun yalbasuha lil aidain wa yaumil jum'ah. Rasul itu punya jubah, punya gamis yang khusus dipakai beliau di 3 hari saja. Apa itu? Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat. Dan jubah itu tidak muncul di hari lain. Jadi kira-kira Bapak punya baju itu enggak? Baju yang khusus dipakai di 3 hari raya. Hari raya pekanan umat Islam, hari Jumat, dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ibu kalau mau beli baju, beli 2 untuk ayahnya. 1 untuk baju pulang ke rumah orang tua menengok keluarga, ya kan? 1 lagi jubah yang dipakai nanti khusus di hari Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, dan tidak dipakai di hari lain. Nah, itu kalau ada itu alhamdulillah, berarti kita mencoba mencontoh Rasulullah SAW. Tapi kalau enggak, baju apa yang ada pakailah. Tapi catatannya adalah pakaian yang terbaik. Kan kita lihat, oh ini kualitasnya 1, 2, 3, mana yang terbaik kita pakai itu. Nah, insya Allah kalau seperti itu kita mencontoh Rasulullah SAW. Dan ini berbeda menghadapi. Makanya ke tempat sholat nantinya jangan pakai daster, aneh itu. Ya, atau bapak pakai ala kadar saja ke tempat sholat. Nah, enggak apa-apa lah, nanti pakai lebarannya nanti setelah pulang sholat. Itu kebanyakan rugi. Yang dibeli di mall itu, yang kita fitting sampai tengah malam itu, pakai nanti untuk salat. Maka pakaiannya adalah pakaian yang islami, ya kan? Biar nanti dibawa ke tempat salat. Beli koko yang bagus atau gamis yang bagus, ibu-ibu ya. Nah, saran anak ya, siapkan 1 untuk harian biasa, nantinya dipakai untuk lebaran ke sana kemari.
Atau yang kedua, kalau bisa dua, siapkan satu lagi yang khusus dipakai di 3 hari itu. Dan kalau ibu-ibu mau memberi hadiah yang baik, berilah hadiah seperti ini ke suami, ya kan? Pakaian yang khusus dipakai di 3 hari itu, insyaallah. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu Rasulullah SAW membiasakan dirinya, khusus laki-laki ya, ke tempat salat dengan memakai haruman yang harumnya itu tembus keluar badannya. Jadi memang terasa harumnya. Bapak-bapak ini mungkin sudah bisa ini fitting apa ya, cari parfum, ya kan? Ada yang melati, malaikat subuh, malaikat malam, macam-macam gitu kan? Malaikat apa lah nama, semacam-macam itu. Semprot. Pagi itu sunnah hukumnya ke tempat salat itu memakai wangian. Tapi ini khusus laki-laki. Kalau perempuan tidak. Ini tidak adil nih Ustaz. Tidak, Islam itu betul-betul menjaga maruah kehormatan perempuan. Lalu kapan kami pakai parfum Ustaz? Padahal korban iklan itu perempuan semuanya. Coba lihat ya. Parfum untuk perempuan, sabun untuk perempuan, beda untuk perempuan, alas beda untuk perempuan, semuanya untuk perempuan. Kamu tuh pakainya adalah di rumah ketika suami pulang ke rumah, ya kan? Pakailah 2 botol itu, siramkanlah seharum-harum. Tapi yang aneh kan begini, aneh ini. Tapi di sini nggak ada, tempat lain. Apa itu? Kalau mau kondangan, mau acara walimahan, itu keluarlah semua baju yang indah, ibunya. Acara jam 4, jam 3 itu sudah mulai berdandan, ya kan? Parfumnya itu semerbak jauh itu, kayak malaikat turun. Sampai lupa suaminya. Iku ya bini aku. Saking cantiknya. Kalau untuk kondangan, tapi yang anehnya ketika suaminya pulang ke rumah, ya kan? Pulang ke rumah. Suami pulang kerja nih jam 5. Jam 4 itu masih pakai daster bangun tidur tadi pagi. Di sini bolong nampak peniti pula, ya kan? Gendong anak ingusnya di sini. Menjambut suami pula datang. Assalamualaikum kata suami. Waalaikumsalam. Allah pulang abang. Di sini bau bawang putih, di sini bawang merah, ini bau daun sup di belakang. Sudahlah. Kata suami, Dek, ada pancing enggak? Kenapa? Malih di rumah. Kenapa? Yang dilihat seperti itu. Coba diganti sekarang, ya kan? Parfum yang bagus itu gunakan untuk suami pulang ke rumah. Tapi kalau yang di sini enggak ada. Di luar sana ada. Di masjid enggak ada. Tapi ibu yang di luar sana ada. Kita lanjut Bapak Ibu warahmatullah, ya. Jadi pakai harum-haruman. Sunnah pakai haruman. Jadi sediakanlah harum-haruman yang terbaik. Ibu fasilitasi ayahnya. Kalau ayahnya nggak tahu, ini loh ya, ini parfum baik, bagus, ini pakai untuk Idul Fitri. Baik, anak lanjut ya. Selanjutnya, ini cukup banyak ini ya. Jadi kita rally saja biar cepat. Selanjutnya adalah sunnah kita ngapain? Untuk makan sebelum salat Idul Fitri. Mari ingatkan, jangan puasa. Rasulullah SAW mengatakan, karena Nabi SAW, karena Rasulullah SAW la yagdu yaumal fitrah, dari Abdullah bin Buraidah, hatta ya'kula wa ya'kulu yaumul adha hatta yarja' fa ya'kula min adhaya. Rasulullah SAW tidaklah beliau berangkat ke tempat salat Idul Fitri kecuali beliau makan lebih dahulu. Jadi nggak boleh puasa, haram hukumnya puasa. Jadi habis salat subuh, yang biasa ngopi-ngopilah, bikinlah kopi kental itu kan. Ditanya oleh anak, ya kok ayah suka kopi ya, kok kental kali kopinya ya. Kamu udah tahu ya, kopi itu perpaduan pahit dan manis yang seimbang, sama dengan kehidupan. Itu makanya saya suka, kopilah begitu. Yang suka ngeteh-ngetehlah dulu. Yang makan roti, makan roti. Sunnah hukumnya kita untuk berbuka pagi hari itu dulu, makan dulu. Tetapi untuk walayakulu yaumul adha, tetapi untuk hari Idul Adha, kita sunnah untuk berpuasa lebih dahulu sampai nanti hewan kurban kita disembelih. Bapak Ibu rahmatullah. Oleh karena itu, besok apa makanan yang paling baik untuk berbuka puasa Idul Fitri? Berbuka pagi hari ini, makan pagi hari. Lontong, Ustaz. Di zaman Rasul tak ada lontong. Karena Rasulullah SAW la yaddu yaumal fitri, tidaklah Rasulullah SAW datang untuk salat Idul Fitri keluar hatta ya'kulat tamarat, kecuali Rasul memakan kurma. Nah, ini hebatnya. Kurma itu digunakan satu untuk berbuka puasa. Kurma itu digunakan untuk sahur. Kurma itu digunakan untuk
menyambut Idul Fitri. Nah, nanti malam carilah kurma apa. Kalau bagusnya adalah kurma ajwa. Kurma ajwa itu warnanya agak hitam. Itu sekitar 300 sampai 400 sekilo ya kan. Cukup mahal. Ada yang 200 juga deh. Rasulullah katakan begini, siapa yang setiap paginya biasa mengonsumsi, memakan 7 butir kurma ajwa, maka tidak akan ada kepada dia gangguan jin, gangguan syaitan, pesihir dan lain sebagainya. Jadi bagi orang-orang yang punya gangguan kejiwaan, rasanya dalam diri sering kesurupan, sering ada gangguan metafisik ya, maka anak sarankan adalah konsumsi di waktu duha kurma ajwa 7 butir. Insya Allah dengan berjalannya waktu, tambah dengan bekam, tambah dengan habatus soda sebelum tidur, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Banyak orang yang sudah sembuh dengan terapi yang sederhana seperti ini. Nah, nanti di Ramadan, akhir Ramadan, siapkanlah kurma. Kalau tidak ada kurma ajwa, yang penting usahakan tamar. Tamar itu kurma kering. Kalau rutab, kurma basah. Biasanya kalau rutab itu digunakan untuk berbuka puasa, yang kurma muda ya, yang basah itu. Nah, kalau tamar adalah kurma yang kering. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kan nggak mahal ya, 50.000 dapat dah ya. Banyak itu sekarang itu banyak. Ini sepanjang Pak Anam ini banyak orang kalau jual kurma. Kalau diganti dengan goreng pisang boleh enggak? Boleh. Tapi kan rugi rasanya ya kan. Kok harus kurma? Karena di kurma itu, kurma adalah satu di antara tumbuhan yang diberkahi, didoakan berkah oleh Rasulullah SAW. Maka mendekat kepada keberkahan tentu mendapatkan keberkahan yang lebih dibandingkan makanan yang lain. Walaupun boleh diganti dengan lontong, ya kan, pecel. Di semua daerah banyak itu ada yang bikin lemang, ya kan, silakan, tidak masalah. Sesuai dengan yang ada di daerah kita, yang kita punya silakan. Tetapi kalau bisa kita punya itu. Kemudian Rasulullah katakan, dilihat dari para sahabat, wa ya'kuluhunna witra. Rasul memakan kurma itu dalam jumlah ganjil. Jadi kurma itu biasakan makan dalam jumlah ganjil. 1, 3, 7, 9. Kalau 121 ganjil juga tuh Ustaz. Iya. Tapi itu ngantuk tuh Idul Fitri nanti itu. Berapa makan kurma Pak? 75 cuma. Itu khutbah nanti itu ketinggalan itu. Ya, khutbah dia sendiri di lapangan. Kenapa orang udah pada pulang semua, udah ngantuk tuh. Ya 7 lah ya, maksimal 7 lah mungkin. Enak, segar, rasakanlah bedanya. Jadi kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW, apakah di zaman Rasul ada enggak makan lain? Ada kismis, ada roti, ada gandum, segala macam ada. Tapi Rasul milih apa? Kurma. Rasul milih kurma karena satu, Idul Fitri adalah Idul Mubarak, hari yang berkah. Maka dekatkan diri dengan keberkahan, termasuk makanan-makanan yang diberkahi. Campur dengan susu itu lebih baik. Kurma dengan susu itu lebih indah. Susu, kurma. Makanlah dulu ya, Bapak Ibu ya, insyaallah. Sampaikan ke anak-anak kita, siapkan itu. Kalau kita lakukan berarti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut kita Bapak Ibu. Jadi banyak ya, kurma itu selain untuk berbuka puasa juga untuk untuk memberikan manisan kepada anak yang baru dilahirkan, ya kan? Nah, itu kan mentahni anak. Nah, Bapak Ibu mungkin yang punya anak 2 atau 3 yang pernah mentahni terasa betul itu, ya kan? Kurma itu, dan kenapa harus kurma? Kenapa enggak ganti dengan pisang atau dengan molen misalnya kan? Atau dengan durian lah misalnya, bahkan baru kan kota durian. Ganti Ustaz. Kurma itu kurang manis, kami ganti. Anak kami ditahni dengan durian Ustaz, gimana gitu? Boleh enggak dengan durian? Atau mungkin dengan dengan makanan asli, buah-buahan asli Pekanbaru misalnya, dengan mentoa boleh nggak Ustaz gitu kan? Nah itu mentoa gimana pula itu ya? Mirip-mirip juga. Atau dengan duku lagi murah ini, kami mentahni cucu kami dengan duku. Enggak, dengan kurma, karena kurma itu diberkahi. Nah itu dilakukan ketika bayi baru lahir. Satu kurma dikunyahkan oleh ayahnya yang soleh, kemudian dilumatkan. Air liurnya itu diletakkan ke lidah anak. Ke langit-langit anak yang baru lahir, sehingga dia mengecap dan didoakan keberkahan, ya Allah berkahi anak kami ini ya, sambil memberi namanya, diberkahi. Kalau dulu para sahabat Nabi ketika anaknya baru lahir itu berebut membawa anaknya ke Rasulullah untuk ditahnik Rasul. Kenapa? Bayangkan kalau Rasul mentahnik, diambil kurma oleh Rasul, air liur Rasul pindah ke badan anak itu. Siapapun yang mengalir bagian tubuh Rasul di tubuhnya akan
berkahi. Yang kedua, dia mendapatkan nama yang baik dari Rasulullah SAW. Makanya kalau kita tak ada Rasulullah, siapa? Maka ayah yang soleh yang melakukan. Kalau tidak, carilah siapa kira-kira yang soleh di lingkungan kita, atuknya mungkin, atau siapa yang kita anggap soleh untuk mendoakan keberkahan kita. Ustaz, bisa enggak Ustaz? Anak kami sudah SMA Ustaz, kami tahni hari ini, enggak bisa lagi ya. Udah kuliah dah Ustaz, baru kami tahu nih Ustaz. Panggilan nak kan? Nak, dulu nak, kamu belum ditahni. Antum belum ditahni, lupa ya nak tahni. Lalu karena dulu itu kamu masih kecil, 1 kurma, sekarang kamu besar 7 kurma ayah makan langsung. Sini nak, tahni. Tidak berlaku lagi. Ini berlaku bayi yang barulah lahir. Oh, nggak bisa anak, nanti cucu lah ya, cucu. Anak saran nanti miliki 1 judul buku ya, tahapan mendidik anak menurut Islam. Itu ada 2 judul buku. Itu bagus sekali bukunya. Bagaimana bicara tentang bayi dalam rahim sampai nanti dia usia 17 sampai 19 tahun. Tahapan Rasulullah SAW untuk ini. Mungkin suatu saat nanti di majelis ini kalau ada kesempatan kita bahas ya. Beda buku itu. Keren banget bukunya, harus kita baca ini, harus kita baca, kita pelajari, kemudian kita bahas bersama insyaallah. Baik, lanjut kita Bapak Ibu ya, insyaallah itu sudah. Maka makanlah dengan jumlah ganjil. Baik, kemudian selanjutnya mengajak semua orang untuk hadir ke tempat salat. Ya, amarana Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha al-awatika wal huyida wa dawatil khudu' fa ammal huyat fayatazilna salah. Rasulullah SAW mengajak semua orang untuk salat Idul Fitri, Idul Adha. Siapa mereka? Para gadis. Gadis itu misalnya di pinggir, disembunyikan di rumah masing-masing ya, anak-anak gadis. Diajak itu keluar. Wanita haid, wanita nifas, wanita yang dipingit mau menikah tetap dibawa ke tempat salat. Untuk apa? Untuk menyemarakan Idul Fitri dan Adha. Tetapi kata Rasulullah SAW, fa'ammal huyida, orang haid, fayatazilna salah, dipisahkan tempatnya karena mereka tidak salat. Nah ini, tapi disunahkan untuk mengunjungi salat. Bayangkan kalau ini berlaku, betapa besarnya. Apalagi kalau dikhususkan di sebuah tempat saja. Lihatlah betapa banyaknya umat Islam akan salat berjamaah. Akan nampaklah kekuatan umat Islam. Ya, kalau ingin melihat berapa banyak umat Islam itu seluruhnya, lihatlah salat Idul Fitri, lihatlah salat Idul Adha. Tapi kalau ingin melihat umat Islam sesungguhnya, lihat subuhnya. Itu aja. Gampang kok. Untuk melihat seberapa besar umat Islam jumlahnya, lihat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi untuk ingin melihat umat Islam yang sesungguhnya, lihat ya subuhnya. Nah, itu. Ya subuhnya. Itulah umat Islam sebenarnya. Kita lanjut dulu. Ajak, tapi orang yang haid, orang yang nifas, orang yang ada kendala uzur untuk salat Idul Fitri, maka dia dipisahkan tempat salatnya. Bapak Ibu warahmatullah, kita belum keluar nih, masih ajak semuanya kan, termasuk nenek-nenek, yang tidak bisa dipapa, dikasih kursi roda dalam rangka menyemarakan Idul Fitri. Kemudian sunnah karena sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri, keluar pada hari fitri, fayukabbiru, beliau bertakbir hatta ya'til musalla, hingga datang ke tempat salat. Jadi keluar rumah sunnah dalam perjalanan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kira-kira kalau ibu dan bapak ada di gang sebelah sana ke sini takbir di jalan, kata orang, aneh. Kenapa aneh? Karena sunnah itu sudah hilang. Nah ini kita lakukan, kita buat berbeda. Orang tidak melakukan tidak masalah. Yang penting kita melakukan. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, di saat sunnah itu mati, di saat sunnah itu tidak ada lagi, maka orang inilah yang paling dicintai Rasulullah SAW, dan orang ini yang ditunggu di telaganya Rasulullah SAW. Pelan-pelan saja, yang kecil-kecil saja kita lakukan dulu. Jadi keluar dari rumah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa? Karena mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Bapak Ibu rahmatullah, kira-kira kemarin ketika dari rumah ke sini ada bertakbir kita? Ada, alhamdulillah. Yang takutnya nanti cerita sepanjang jalan, mantap baju Pak, iyo mahal kok. Itu cerita baju lah sampai ke gitu.
Yang ibu-ibu cerita, alah masak lontong. Belum lagi, aku juga belum. Santan tuh hilang. Macam-macam tuh. Bicara lontong sepanjang rugi sekali, ya kan? Kalau anak-anak bicara di mana THR nanti itu? Nambang, ya kan? Ini mana nanti ini ada THR yang di mana lumbung-lumbung THR di komplek kita di mana? Kata anak-anak, kan? Rumah bapak itu dulu aku dapat 2.000, aku dapat 5.000, ceritain semuanya. Nah, rugi itu kalau itu. Harusnya dibaca apa? Takbir. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, dilanjutkan. Setelah itu, ya mungkin takbir kita sudah tahu, tidak perlu saya sampaikan lagi. Karena Rasulullah SAW yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah SAW datang ke tempat salat, beliau berjalan kaki dan pulangnya juga jalan kaki. Tapi kalau untuk Pekanbaru, pastikan salatnya di mana. Kita tinggal di Madani. Ada Idul Fitri di sini, Bapak. Kita salat Idul Fitri di sini, ya di sini. Berarti ya tinggal komplek ke sini, ya nggak masalah jalan. Tapi kita berencana mau salat ke An-Nur, ya jalan kaki di sini. Insya Allah udah pulang orang di An-Nur. Baru sampai nanti di An-Nur. An-Nur di apa ya? Di ujung sana ya kan? Di tengah-tengah kota sana. Siap-siap itu jalan kaki. Kalau mau jalan kaki di An-Nur jam 3. Jalan kaki lah dari Panam, ya kan? Nah, itu caranya. Sahabat Rasul untuk menuju Madinah itu jalan kaki dari pinggir kota. Mereka banyak yang tinggal di Badui, di kampung-kampungan Madinah. Banyak tinggal untuk menuju Madinah itu. Maka kata Rasul, jika salat Idul Fitri, Idul Adha bertepatan dengan salat Jumat, maka salat Jumat boleh diganti dengan salat zuhur di kampung masing-masing. Kenapa? Mereka sebelum subuh jalan tuh. Iya kan? Subuh di sana di Nabawi itu. Kemudian langsung salat Idul Fitri. Habis Idul Fitri pulang ke rumah 2 jam 3 jam. Sampai di rumah sudah jam 11. Sebentar lagi sudah Jumat. Bagaimana mereka mau berjalan? Sulit mereka. Maka kata Rasul, dah kamu salat di kampung kamu saja lagi. Ganti dengan salat zuhur, ya kan? Nah, Bapak Ibu rahmatullah. Begitulah kira-kira ya kita disunahkan untuk berjalan kaki. Kalau Rasulullah kan dekat itu karena rumah beliau di dekat Nabawi. Ya nah. Jadi besok jalan kaki. Ya khruju. Walaupun punya kendaraan, tapi sunnahnya sekali jalan kaki lah kita, ya. Yamshi, ya jalan kaki kita. Masyian, jalan kaki berarti ya. Dan pulang, pergi jalan kaki, Ustaz, pulang telepon anak dia pun nak. Rugi. Kalau Rasul masyian datang, ya khruju ilal id, datang ke tempat salat masyian, kemudian warji', dan ketika pulang beliau juga jalan kaki. Berarti sama dengan Jumat. Hebat dah. Hari raya pekanan umat Islam disuruh datang ke tempat berkumpulnya dengan jalan kaki walaupun punya kendaraan. Jumat itu Bapak-bapak sunnahnya kita jalan kaki, tidak pakai kendaraan walaupun kita punya kendaraan, walaupun rumah kita dekat masjid, kan? Walaupun rumah kita agak jauh dari masjid, kalau bisa maka datanglah lebih awal. Rasulullah katakan siapa saja yang datang lebih awal untuk Jumat, ya kan, dia mandi lebih dahulu berjalan kaki ke masjid, pahalanya luar biasa, sama dengan mendapatkan pahala salat semalam suntuk, ya kan? Siangnya dia berpuasa, malamnya dia salat. Begitulah pahala orang yang datang lebih awal di Jumat. Termasuk hari raya tahunan kita disunahkan untuk datang berjalan kaki. Nah, salahkah kalau ada yang berkendaraan? Tidak. Ya. Salahkah berkendaraan? Tidak. Tapi kalau bisa datanglah dengan jalan kaki. Kira-kira tahun lalu jalan kaki atau kendaraan, Bu? Bapak? Jalan kaki. Ada juga yang Bapak jalan kaki? Enggak. Berkendaraan? Enggak. Terus saya tak salat Idul Fitri. Nah, ini yang parah ini. Ini yang parah. Ada juga yang tak salat Idul Fitri gara-gara di perjalanan. Ini rugi ini. Kalau akan pulang kampung, pulanglah 1 hari sebelumnya. Jangan di malam takbir. Karena khawatir macet segala macam. Enggak bisa salat Idul Fitri. Kecuali mau salat Idul Fitri di perjalanan, silakan. Tapi rugi lah. Sudah sekali saya tahun, tidak pula datang salat Idul Fitri. Kan rugi, ya kan? Ya, kalau belum tentu Ramadan kedatang, Idul Fitri berikutnya masih bertemu dengan Idul Fitri. Datanglah lebih awal, persiapkan diri lebih awal, ya kan? Kalau di kampung ya sesuaikan dengan suasana kampung. Suasana kampung itu orang mandinya ke pincuran, ya kan? Kalau di kampung masih pincuran itu kayunya besar, Pak. Ya. Segar ya kan? Mandi bergantian tuh. Nah, ya kan bergantian tuh mandi gantian. Nah, kalau kita di kampung ya karena di kampung, kalau di kota di rumah masing-masing, ya. Nah, itu insyaallah maka jalanlah ke masjid. Kemudian sunnahnya adalah yakhruju, karena Rasulullah SAW dilihat para sahabat yakhruju yaumal fitri, berangkat ke tempat salat, ya, wal adha ilal musalla, berangkat ke tempat salat itu, ya,
dia berjalan kaki, kemudian ya khalifut tariq, apa namanya, beda jalan pergi dengan jalan pulang. Nah, ini misalnya lapangan tempat salat atau masjid tempat salat, ya kan? Rumah kita di sini nih, sunnahnya pergi jalan ke sini dulu. Nah, pulangnya di sini. Sunnahnya gitu. Khusus Idul Fitri, Idul Adha. Untuk apa kira-kira? Untuk menyemarakkan, biar bertemu banyak orang, mengucapkan tahniah Idul Fitri lebih banyak, bersilaturahim lebih banyak, yang menyambung ukhuwah lebih banyak. Begitu hebatnya Islam mengajarkan. Lihatlah yang biasa, kami Ustadz bertetangga, rumahnya, dapurnya dengan rumah dapur saya begini Ustadz. Tapi ketemu sekali setahun cuma. Atas tidak mau percaya. Kalau di perumahan-perumahan, anak di komplek juga, anak dengan abang sebelah belakang rumah itu kadang-kadang ketemunya kalau tidak Jumat, kalau tidak setiap hari salat subuh, habis itu sungguh besok lagi ketemu. Kenapa? Karena dari zuhur sampai isya itu kadang-kadang tempat kerja beliau, anak di tempat kerja juga, kadang-kadang tempat pengajian, itu udah pulangnya lagi, subuh lagi ketemu dengan abang itu ya. Itu bayangin tuh. Maka untuk menyambung itu, ya kan? Bahkan maaf, kalau tidak ke masjid-masjid dia nggak ketemu dia. Bahkan tidak tahu siapa nama sebelah rumah itu. Nah, itulah waktunya untuk bersama-sama untuk saling kenal. Alhamdulillah, khalifut tariq, bedakan jalan pergi dengan jalan pulang. Kalau jalannya cuma satu-satunya, jangan pulang-pulang dah. Manulah nenek ini, tak pulang-pulang nenek. Masih di koran, masih di atas koran duduk. Kata Ustaz, tidak boleh pulang. Enggak pula ya, tetap pulang. Nabi pernah melewati lembah yang sama untuk salat Idul Fitri di lapangan dan pulang ke jalan yang sama, silakan. Tapi kalau bisa bedakan jalan pergi dengan jalan pulang. Nah, itu sunnahnya ya. Hebat Islam. Ada ndak agama yang lebih detail, yang lebih indah, yang lebih hebat mengajarkan umatnya untuk beragama hidup? Ndak, Islam lah. Bayangkan, Idul Fitri sedetail itu diajarkan. Sampai makan pun diatur, berpakaiannya diatur, cara ke masjidnya diatur. Maka kalau ada orang yang lari dari sunnah Rasulullah itu heran itu. Dan kenal sunnah Rasulullah SAW itu tidak bisa dengan kajian umum biasa saja, nggak bisa. Harus duduk di majelis ilmu, duduk kayak gini kita. Dengarkan, memang harus bersabar-sabar kita, ya kan? Oh baru tahu, oh begini adabnya Idul Fitri itu. Nah, kemudian setelah itu pulang, ada catatan yang bisa kita bawa pulang untuk disampaikan kepada keluarga kita nanti. Sehingga apa? Sehingga sunnah itu nggak stop sampai kita, tapi terus kepada anggota keluarga kita. Nanti pulang ke rumah, kita miliki catatannya. Nah, kata Ustaz tadi, nak besok pakai pakaian baru ya, kayak rumah-rumahan, laki-laki. Kemudian beda jalan pergi dan pulang, enak dakwah itu. Bayangkan saja, kalau itu didapatkannya di usia muda oleh anak kita, terus diamalkan itu, diamalkannya, ngalir nggak pahalanya kepada kita? Mengalir. Tadi malam, anak kajian dengan perusahaan Astra Isuzu. Jadi kalau di Ramadan ini kami kajian setiap Sabtu. Nah, perusahaan Astra Isuzu dari Jakarta, kita pakai Zoom dari Aceh sampai Papua, pimpinan cabangnya semuanya. Jadi ada pertanyaan dari pimpinan cabangnya, Ustaz, ibu saya sudah meninggal dunia. Jadi kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, itu mengalir tidak pahalanya? Ya. Mengalir pahalanya. Dapat tidak ibu saya? Dapat. Pertanyaan adalah, masih ada, beliau berusia berapa? 50 tahun, 60 tahun. Ya, maaf, di usia masih seperti itu, masih ragu nih, amal ini nyampe atau tidak? Bayangkan itu. Tapi tidak tertutup, tidaklah terlambat untuk mengetahui ilmu. Kan seperti itu. Kalau kita lihat misalnya, Imam Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri itu, salah satu imam mazhab selain dari Syafi'i, Maliki, Hambali, ada satu lagi di Andalus, namanya mazhab Az-Zahiri. Az-Zahiri itu, Imam Az-Zahiri itu, beliau itu baru belajar agama setelah 40 tahun. Baru duduk di majelis ilmu, ngafal hadis, ngafal Quran setelah baru 40 tahun. Jadi nggak ada terlambat Bapak Ibu. Duduklah di majelis ilmu, insya Allah kita pelajari sama-sama. Pelan-pelan saja kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah. Masih lanjut nih Bapak. Mudah-mudahan cukup ini ya Pak, cukup panduannya dulu. Kemudian selanjutnya, bolehlah kalau lama sedikit, bolehlah ini ya. Terakhir nih mungkin kita. Apa lagi? Tidak ada ya. Anna Rasulullah SAW kharaja yaumul adha al-fitri fa shalla raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'da. Rasul salat Idul Fitri, Idul Adha itu 2 rakaat. 2 rakaat, ya kan? Kemudian tidak ada salat sunnah apapun qablaha wa ba'daha. Tidak ada salat sunnah apapun sebelum Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri. Jadi kalau kita salat di lapangan, ini lagi saleh ini. Nah, iya kan? Habis Ramadan lagi saleh. Pas di lapangan salat 2 rakaat.
Ditanya kawan, salat apa Pak? Salat apa Bu? Salat sunnah. Sunnah apa? Ya sunnah di lapangan. Ini lagi Ramadan ini, lagi menyala ini. Ini lagi semangatnya lagi menyala. Salat sunnah dia 2 rakaat. Tak ada tuntunannya dalam rangka menghormati Idul Fitri itu sendiri. Kecuali kalau kita salat Idnya di masjid. Suka tidak suka kita, mau waktu yang dilarang, mau waktu yang diharamkan, kalau masuk masjid, tahiyatul masjid. Misalnya nih, 15 menit sebelum waktu zuhur masuk, stop salat sunnah apapun, kecuali salatul masjid. Orang belum azan zuhur, kita baru datang ke masjid, sunnah 2 rakaat dulu. Apalagi Idul Fitri. Jadi kalau besok Ramadhani, maka lakukan dulu salat sunnah 2 rakaat Idul Fitri. Tapi kalau ibu pulang kampung, kemudian di kampungnya di lapangan, jangan pula salat sunnah di lapangan, ya kan? Salat sunnah sebelum Idul Fitri. Dan tidak ada waba'dah, dan tidak ada pula salat sunnah sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian orang khutbah, habis khutbah, yang kawan pulang semua, yang dia Allahu Akbar. Salat sunnah lagi 2 rakaat. Tidak ada. Ustaz, duha jangan dulu digandeng dengan Idul Fitri. Udah pulang ke rumah dulu. Makanlah tuh ketupat itu, makanlah lontong itu, makanlah soto Medan itu dulu, ya kan? Setelah itu barulah duha. Bedakan, biar kita tak melanggar perintah Rasulullah SAW. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kemudian tidak ada azan di salat Idul Fitri. Kemudian lakukan salat sunnah Idul Fitri dengan cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, takbir pertama itu 7 takbir. Takbir kedua itu 5 takbir. Pertanyaannya, 7 takbir itu masuk takbiratul ihram atau 7 takbir digabung dengan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 cukup dengan takbiratul ihram atau 8 dengan takbiratul ihram? Rakaat kedua takbir intikal sekali, tambah 5, 6 dengan takbir intikal. Benar kira-kira? Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, jawabannya adalah dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau nanti ibu bapak salat imamnya 7 takbir tapi langsung dengan takbiratul ihram, benar, jangan pula datang Pak Imam. Ini salah, ini batal nih salat Idul Fitri kita. Imam 7, dia harus 8 dengan takbiratul ihram. Nah kan, yang biasa 7 dengan takbiratul ihram mendatangi pula yang 8. Ini menambah ini. Biasa 7 jadi 8. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Boleh 7 dengan takbiratul ihram atau boleh 8 dengan takbiratul ihram. Tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Tidak masalah. Jadi yang salah itu yang tidak salat. Bapak 7 ya? Enggak. 8? Enggak. Terus salat. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya, dengarkanlah khutbah walaupun khutbah itu hukumnya sunnah. Jadi khutbah Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Beda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada jamaah misalnya anaknya nangis pulang dia sah nggak salat? Sah. Misalnya anaknya nangis, mama kunci mana? Ayo sebentar dulu, kunci di bawah pintu tuh, di bawah pot, kan gitu. Tunggu mama ambil dulu, ditinggalkannya. Sah salat Idul Fitri? Sah. Karena meninggal salat khutbah itu hukumnya sunnah. Tapi mentang-mentang sunnah jangan pulang semua. Ini pengurus sudah menyediakan khatib, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada jamaah kan? Tinggal pengurus saja, kan? Mana pengurus? Kata Ustaz Ferry kemarin sunnah pada pulang seluruhnya. Rugilah kayak kan mendengarkan khutbah. Tapi khutbah itu sunnahnya pendek. Beda dengan kajian ini panjang ini. Pak Ibu, pernah kalau kita lihat orang yang tak faham dengan khutbah itu panjang sekali, apalagi Idul Adha itu enggak boleh panjang-panjang. 15 menit jadilah itu. Apalagi yang paling parah itu khatibnya melihat jamaah itu 2 kali cuma. Satu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf. Udah dibacanya lah kan khutbah, diangkat, wah lah panjang. Kata jamaahnya, pernah ana mengikuti sebagai jamaah di sebuah masjid di Pekanbaru. Khutbah itu dimulai jam 12.25. Waktu Jumat itu jam 12 kurang, karena pernah kata jam 12 kurang Jumat ya, di sebuah masjid bagian sana. Sudah jam 1 Pak, belum berhenti khutbah, belum berhenti khatibnya. Ada yang batal wudhu dah kembali, ada yang mengantuk lautoh. Anda aja yang biasa bertahan mendengarkan sudah mulai agak goyang rasanya. Ini gimana cara menghentikan khatib? Akhirnya ada anak muda di belakang
Ustaz, begini kan lagi. Beda kan kajian. Kalau Jumat itu kan pendek saja ya. Kalau kajian ya silakan ya kan sesuai dengan kadar waktu yang ada. Itu disesuaikan. Kemudian terakhir sajalah. Terakhir saja dua terakhir ya. Dua terakhir adalah yang selanjutnya adalah sunnah mengucapkan tahniyah. Tahniyah untuk Idul Fitri, Idul Adha. Tahniyahnya adalah salam dengan teman, kita baca dengan sahabat kita, dengan anak kita baca taqabbalallahu minna wa minka, salah satu orang. Boleh juga taqabbalallahu minna wa minkum, juga boleh. Cukupkan sampai sana. Jangan wa taqabbal ya karim, tambah pula. Ya kan? Bolehkah minal aidin wal faidin? Boleh. Tapi kalau sunnah yang terkuat sahabat didengar oleh para sahabat melakukan itu di antara mereka adalah dengan mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian semua, amalan engkau, amalan antum, wahai saudaraku. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka. Panjangkan nanya ya. Kalau tidak panjang nanya, bukan kami artinya. Taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh. Kemudian sunnah hukumnya saling memberi hadiah. Kenapa? Litahabbu, untuk saling menyayangi dan mencintai. Ya kan? Hadiah kecil-kecil saja. Suami memberi hadiah untuk istri, istri memberi hadiah untuk suami, anak kepada orang tua kepada anak dan sebagainya. Sunnah untuk itu. Kemudian terakhir saja ini. Maaf, yang kita sampaikan yang panjang ini hanyalah separuh slide. Itu baru 70 slide kita sampaikan. Cara-cara rally ya. Yang di atasnya bagaimana menyiapkan 3 hari ini, amal-amalannya nanti bisa dibaca Nasyarul Kirim dengan Bapak nanti ya. Bapak Ibu Alhamdulillah. Terakhir, hati-hati. Jangan berjabat tangan dengan yang bukan mahram kita. Ya, siapa mahram? Lihat baca kembali siapa yang mahram. Yang haram dinikahi siapa? Siapa yang tidak mahram? Ya, menantu dengan mertua mahram enggak? Misalnya nih, kita punya anak perempuan, kan suami pasti suaminya kan menantu kita itu, ibu-ibu, assalamualaikum mak, mande, ibu, umi, disalaminya mertua perempuannya, diciumnya pipi mertuanya, diciumnya tangan perempuannya, boleh enggak? Boleh Bapak Ibu? Risih kami Ustaz. Ini bukan masalah risih, tidak. Boleh enggak kira-kira? Mahram enggak? Dia mahram. Ya. Apabila anaknya sudah kita nikahi, maka mertua kita itu mahram seumur hidup, selama-lamanya sampai kiamat mahram. Artinya begini, kalaupun dia bercerai dengan anak kita atau anak kita meninggal dunia, kemudian menantu laki-laki kita dipindah cari istri di tempat lain, kemudian si perempuan ini, ibu ini mau pergi haji, tak ada mahram, tak ada mahramnya untuk menemani. Dipanggil menantunya, mantan menantunya, nak, anak bujang ibu, ya kan, bisa temani ibu untuk pergi haji, boleh enggak? Boleh, dia mahram bagi menantu. Kira-kira gimana? Itu contoh, mahram enggak? Mahram. Contoh sederhana. Bapaknya beradik kakak. Si abang punya anak laki-laki. Adiknya yang adik laki-lakinya punya anak perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah anak perempuan si kakak ini, si abang ini, dengan anak laki-lakinya si adik ini mahram apa tidak? Ini jawabannya adalah tidak mahram. Sepupu tidak mahram, walaupun dia sama kakek, ayahnya kan beda. Jadi sepupu dengan sepupu itu hati-hati. Nah, ini sepupumu, abangmu, abang, ini lah SMA, satu kuliah, satu SMA. Satu anak kita yang perempuan, satu lagi anak abang kita yang laki-laki. Haram hukumnya berjabat tangan. Tapi sanggup tak bertahan besok? Kan itu kan abang sudah dari kecil, itu abang dianggap, kecuali dia sepersusuan. Boleh. Dulu si abang ini pergi ke pasar, ibunya menangis di rumah, ibu terlambat pulang. Si adik anaknya ini disusukan, satu ibu susu dia. Boleh dia tuh bersalaman. Tapi kalau tidak, dia tidak mahram. Atau kasus kedua, ibunya beradik kakak. Ibu melahirkan anak laki-laki yang besar, adiknya melahirkan anak perempuan. Kira-kira anak perempuan dengan laki-laki ini mahram tidak?
Tidak mahram berarti tidak boleh bersalaman. Kalau tidak boleh bersalaman, berarti jangankan duduk berdua, jangankan tidur sarden di kampung, ya kan? Duduk berduaan saja tidak. Bagaimana cara mengatur Ustaz? Caranya gampang sederhana, mengingatnya. Kira-kira kalau Ustaz Ferry datang ke rumah ibu, anak ibu punya anak gadis, mau enggak anak gadisnya duduk dengan sapi berdua? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak mahram Ustaz dengan anak gadis kami. Begitu pula dengan sepupunya. Gitu. Karena dia orang lain. Karena dia orang asing. Tapi itu kan enggak berat tuh. Ini radikal ini. Ini keras nih. Tapi begitulah Islam menjaga. Rasulullah katakan begini. Ya, la ayyut ana fi ra'si rajulin bimikhyat min hadid, dipukulkan kepala seorang ini dengan besi panas, meledak isi otaknya itu, lebih baik dibandingkan dia harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya, orang-orang yang bukan mahramnya. Lalu bagaimana dengan suami tante atau istri om apalagi itu? Itu pasti tidak mahram lagi itu. Salam sama tantenya ya ada mahram, sama omnya enggak. Kalau perempuan enggak. Lalu datang anak bujangnya, salamlah sama tante, dengan tantenya dia salam sama omnya, adik ayahnya tidak masalah. Terus salam dengan tante, cukup dengan begini. Kenapa? Istri paman tidak mahram bagi kemenakannya. Itu kecuali perempuan itu adalah adik ibunya atau adik ayahnya. Kira-kira sanggup tidak kita bertahan dengan konsep seperti itu? Kalau sanggup, itulah yang sunnah Islam yang harus ditegakkan. Kalau kita memang mengakui Rasulullah sebagai sunnah panutan hidup kita, maka termasuk hal-hal sederhana ini harus kita jaga dan kita pelihara. Di Ramadan sudah kita jaga hal-hal yang haram. Masa ketika Syawal masuk, itu peluang itu dibuka lagi, ya kan? Itu. Bapak Ibu itu saja dulu yang dapat disampaikan karena waktu sudah terbatas. Mungkin ya, hari ini mungkin hari terakhir di Ramadan bagi anak berahan bersama dengan ibu-ibu ya. Kajian kita pagi hari ini, nanti anak sharekan kajian ini insyaallah. Kemudian ada pertanyaankah kita? Baik, silakan Pak. Saya belum pernah nanya nih, jadi ya. Saya mau tahu kalau kayak kita kan sholat, apalagi nanti sholatnya itu kan banyak yang pakai sejadah. Nah ketika nanti stafnya kosong sebelah antara belakang atau pindah gitu. Nah kadang orang kan enggan untuk pindah karena sejadahnya tidak mau ya. Gimana? Oke. Dan juga satu lagi, kalau seandainya kosong di depan, kita pindah ke depan. Baik. Silakan baca satu kitab judul bukunya adalah orang-orang yang mendapatkan doa malaikat dan orang-orang yang akan dibangunkan untuk dia istana di surga. Siapa itu? Orang yang menyambung saf di saat saf itu kosong. Itu pahalanya besar banget tuh. Misalnya nih, tadi ini orang batal wudhu, kan di tarawih sering gitu. Tahu-tahu kosong sebelah. Kadang-kadang orang tidak mau pindah karena sejadahnya enggak. Kalau di Idul Fitri enggak mau udah pindah karena memang sejadahnya di sana ya kan. Nah, kalau sunnahnya sebenarnya adalah kita mendekat, dan itu pahala sangat besar. Mengisi saf lowong yang kosong yang ditinggalkan itu sangat besar. Termasuk yang kosong di depan kita jalan, cuma gerakannya pastikan tidak melebihi beberapa gerakan sehingga tidak dianggap kita keluar dari salat. Jalan dulu sebentar, berhenti sejenak, kemudian jalan lagi satu langkah lagi, kemudian berhenti, kemudian sampai di saf yang bersangkutan. Isilah ke depan. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi tidak berdasarkan sejadah ya. Mengisi sejadahnya pindah. Kalau sebenarnya tanpa sajadah pun tidak masalah sebenarnya. Ya, tapi kalau mau misalnya silahkan, tapi gerakannya pastikan gerakannya tidak menyalahi gerakan sholat. Maksudnya tidak dianggap kita keluar dari sholat, ya kan? Nah, tapi kalau kita ragu rasanya sejadah akan dipindahkan, nanti seperti geser-geser kita saja pindah. Kalaupun beralaskan tanah, itu tidak masalah. Tidak masalah. Tetap sah salatnya. Yang penting kita dalam keadaan suci. Tidak sah. Tetap sah. Ya. Kalau apalagi di masjid ya. Di masjid ini biasa ibu, mari kita perhatikan kalau misalnya salat di masjid, terus ke depan ya sudah kosongin saja, yang kosong isi ke depan dulu, ya kan? Ke depan dulu. Nah, ini sering terjadi itu kalau di lapangan ya. Ya Bang ya, ini seringnya di lapangan ya. Kalau rasanya bisa memungkinkan kita diangkat sejadahnya dan itu tidak di luar, tidak menghilangkan gerakan salat, silakan. Tapi pastinya pasti menghilangkan gerakan salat. Kita saja yang pindah. Persoalannya nanti sejadahnya nggak ada, berarti Allah mau tahu ya kita merapatkan sah untuk itu. Ini biasanya di lapangan, kalau bermasalah di lapangan ya. Karena biasanya dikasih koran dia, kasih itu. Tapi kalau di masjid kan tidak mungkin karena sudah bersih seperti ini, apalagi ini harum bersih ya kan masjid kita ya.
Nah, baik, itu mungkin bang jawabannya insyaallah. Ibu-ibu, oh ya silakan ibu. Masbuk. Oh, terlambat salat Idul Fitri. Ah ya, salat Idul. Yang pertama, karena salat Idul Fitri itu dia 2 rakaat, maka kalau kita masuk tambah satu rakaat. Kalau takbirnya yang tinggal, misalnya, tidak perlu kita tambah, ikuti berapa yang dapat oleh imam. Misalnya, kita terlambat nih, Allahu Akbar. Sudah takbir ketiga, Allahu Akbar. Kan takbirnya 7 ya, 8 dengan takbir ihram. Kemudian kita masuk ke takbir ketiga. Terus setelah kita hitung kan jumlahnya kita dapat cuma 5, ya kan? Nah, apakah ditambah lagi 3 lagi ke belakang? Tidak. Imam langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Anda perlu ditambah, ngel pula gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertambah kurang tadi itu. Enggak. Ya. Nah, kalau kurang rakaatnya 1 rakaat, berdirilah. Seperti halnya Jumat, seperti halnya kita salat berbiasa. Kalau kurang 1 rakaat, berdirilah. Ya kan, tambah saja takbir 5 kali, kemudian setelah itu salam. Nah, kemudian Bapak sarankan anak-anak kita untuk mentalaki, untuk menghafal. Yang pertama surah Al-A'la, yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Karena surah Al-A'la akan dibaca pada rakaat pertama Idul Fitri Idul Adha, kemudian Al-Ghasyiyah juga dibaca pada rakaat kedua. Dan tidak hanya itu, Al-A'la sunnah dibaca pada hari Jumat pada rakaat pertama, dan Al-Ghasyiyah juga pada rakaat kedua. Semoga dengan fasihnya itu mudah-mudahan semua anak keturunan kita itu bisa jadi imam Idul Fitri, bisa jadi imam Idul Adha. Dan jangan komentar ya Al-Ghasyiyah puluh mah. Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah kemudian salam, Allataka hadithul ghasyiyah. Panjang Al-Ghasyiyah itu, ya kan? Besok ditandai lagi. Besok Idul Fitri enggak di sini lagi. Kenapa? Panjang ayatnya. Al-A'la, Al-Ghasyiyah panjang. Besok tempat lain aja. Atas kasur sama Al-Qariyah, itu kan? Itu rugi ya. Jadi karena memang sunnahnya adalah pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Oleh karena itu siapkan generasi kita untuk menghafal itu. Ya kan? Kita kan akan berangkat nih. Kita pun akan berakhir ini. Maka siapkan generasi di lapis bawah kita untuk bisa juga mentalaki itu, memasihkan bacaan itu sehingga berhak pula mereka jadi imam memimpin masyarakat. Kan luar biasa itu kalau ada anak keturunan kita jadi imam, di belakangnya ada 1000 orang yang salat Idul Fitri. Betapa banyaknya pahala yang didapatkan orang tuanya karena punya anak yang imam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Amin. Allahumma amin. Ibu dan Bapak rahimakumullah, mungkin itu saja dulu Bapak Ibu ya. Izin dulu boleh Bapak Ibu ya, karena mungkin ada juga kebutuhan kita yang lain. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih Bapak pengurus dan Abang ya. Anda lihat juga di YouTube sudah mulai tayang ya. Baru 28 orang subscribe-nya. Tapi Bapak berjalan waktu insyaallah kan. Ya, alhamdulillah, terima kasih beri kesempatan untuk Anda bisa hadir di sini 4 pekan dan hari sebelumnya juga sebelum Ramadan. Di sini 4 pekan berturut-turut, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita ikhlas di sini yang menaja acara ini, pengurus kita diberikan berkah oleh Allah, rezeki, kelapangan hati, kelapangan urusan, kesehatan, kemudian semangat terus untuk mengembangkan dakwah. Bagi kita yang datang di sini mudah-mudahan menambah, kalau kurang menambah, kalau lupa mengingatkan, kalau sudah tahu menguatkan insyaallah. Ya, kemudian hendaknya kita teruskan kajian-kajian seperti ini biar nanti misalnya berkesinambungan, mencerdaskan, dan kita kenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW melalui hal-hal sederhana. Memang kita harus bersabar untuk ini insyaallah, dan akhirnya kita akan sampai ke satu titik di mana tidak ada yang lebih nikmat hidup ini kecuali mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada yang salah dan khilaf dari penyampaian selama ini, mungkin beberapa bulan yang lalu ya Pak ya, semenjak Jumat kita ketemu di Taskurun sampai sekarang, mungkin sudah banyak pertemuan-pertemuan. Kalau ada yang tidak berkenan di hati ayah bunda kami, ada yang tersilap, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya insyaallah. Kalau ada yang salah di antara ibu dan bapak kepada anak juga lebih dulu memaafkan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kajian-kajian selanjutnya, di waktu selanjutnya setelah Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibu semua dan kita semua. Yang pulang kampung fi amanillah, selamat perjalanan pulang kembali Pekanbaru dengan selamat. Yang tetap di Pekanbaru, selamat bersilaturahim, semangat untuk beribadah, dan sebagaimana judul kita hari ini, tetap menyala setelah kepergiannya. Itu ya insyaallah. Nanti jangan lupa Pak Pengurus, nanti anak berikan ini, nanti bisa dibaca ya. Ada amalan 3 hari sebelum berakhir yang belum disampaikan karena terbatas waktu. Nanti dibaca di slide kita insyaallah.
Oh, niat ya, Pak. Oh, saya suruk saja. Saya suruk, tetap suruk. Tetap suruk ya. Tidak, tetap suruk. Kita kan masih di sini. Ya suruk, tetap suruk. Baik, tetap suruk Ibu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah mohon maaf. Kami atas nama pengurus mohon maaf apabila melakukan fasilitas ibadah selama Ramadan ada kegiatan kedua, kami mohon maaf. Kemudian kepada bapak-bapak yang ingin mudik dari Allah di Selatan aman dan sampai ke demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.